5 tahun aku merawat suamiku yang lumpuh, tapi setelah sembuh ia malah berselingkuh dan lebih memilih gundiknya dibanding aku. Aku sudah tidak butuh kau lagi, wanita bodoh, teriak suami. Ku jawab, baiklah. Tapi 2 hari kemudian ku balas perbuatannya. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Manda. Dan mungkin, jika saja takdir memberi 1 hari lagi sebelum kecelakaan itu terjadi, aku akan memeluk Arga lebih lama. Aku akan menatap wajahnya lebih dalam, menghafal setiap garis di sana, sebelum semua yang kucintai berubah jadi luka yang tak kunjung sembuh. Kami menikah muda. Hidup kami sederhana. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota, motor butut yang sering mogok, dan dapur yang selalu dipenuhi aroma sambal buatan tanganku. Tapi di tengah kesederhanaan itu, aku bahagia. Arga selalu tahu bagaimana membuatku tertawa. Bahkan ketika uang belanja menipis. Ia akan menatapku dengan mata jenaka dan berkata, "Kita miskin, tapi kamu tetap ratu di rumah ini, Mand." Aku akan menjawab dengan tawa, "Ratu yang masak pakai wajan penyok." Hari-hari itu terasa seperti selamanya. Sampai pagi itu datang. Hujan turun deras. Seolah langit tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Arga berangkat bekerja seperti biasa. Ia menolak sarapanku karena terburu-buru. "Nanti aja, Mand. Aku udah telat banget," katanya sambil mengenakan jaket hitam. Aku sempat ingin menahannya, tapi aku hanya bisa bilang, "Hati-hati di jalan, yah." Ia menoleh sebentar, tersenyum, lalu menyalakan motornya. Itu senyum terakhir yang kulihat tanpa rasa sakit. Siang harinya, telepon berdering. Suara di seberang sana gugup dan bergetar. "Bu, ini dari rumah sakit. Suami ibu mengalami kecelakaan di perempatan Jalan Merdeka. Kami mohon segera ke sini." Aku tidak tahu bagaimana kakiku bisa bergerak. Dunia mendadak kabur. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, aku hanya bisa berdoa. Setiap detik terasa seperti menunggu hukuman. Dan ketika aku tiba di ruang IGD, aku melihat tubuh Arga terbaring dengan selang dan perban di mana-mana. Wajahnya lebam, kakinya tertekuk aneh, dan napasnya tersengal. "Suami ibu mengalami cedera tulang belakang cukup parah," kata dokter dengan suara datar. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi kemungkinan besar ia tidak akan bisa berjalan lagi." Dunia runtuh dalam sekali dengar. Aku berdiri kaku di lorong rumah sakit, hanya mampu menggenggam pintu besi yang dingin itu. Sementara di dalam ruangan, suamiku, lelaki yang dulu selalu menertawakan badai, kini bahkan tak bisa menoleh ke arahku. Malam itu, aku tidak pulang. Aku duduk di kursi keras rumah sakit, memandangi Arga yang tertidur di balik alat bantu pernapasan. Setiap detik terasa seperti menunggu keajaiban yang tak datang. Ketika matanya terbuka sebentar, aku tersenyum sambil memegang tangannya. "Sayang, aku di sini. Kamu akan sembuh, ya." Tapi tatapannya kosong. Ia hanya memalingkan wajah. Mungkin karena sakit. Mungkin karena takut. Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanya satu. Aku tidak boleh menyerah. 3 bulan berlalu. Keluarga Arga mulai jarang datang. Teman-temannya menghilang. Setelah ia dipulangkan ke rumah, beban semua perawatan jatuh di pundakku sendiri. Mengganti perban luka di punggungnya, memandikannya, memberi makan, bahkan memindahkannya dari kursi roda ke tempat tidur setiap malam. Di awal, aku melakukannya dengan cinta. Aku percaya Tuhan sedang mengujiku, bukan menghukum. Tapi seiring waktu, suamiku berubah. Arga yang dulu lembut kini mudah marah. Ia mulai membentak karena hal-hal kecil. Air minum yang kurang dingin, makanan yang asin, atau karena aku terlalu lama ke dapur. Pernah suatu malam, aku terlambat mengganti selimutnya karena sedang mencuci, dan ia berteriak, "Kau bahkan tak bisa mengurusku dengan benar, Mand. Untuk apa aku hidup kalau cuma jadi bebanmu?" Aku ingin menjawab, ingin berkata bahwa aku tetap di sini bukan karena belas kasihan, tapi karena cinta. Tapi lidahku keluh. Aku hanya menunduk dan mengusap tangannya, mencoba menenangkan amarahnya yang tak lagi bisa ku mengerti. Sementara dalam hati,
Aku menahan tangis. Hari-hari berikutnya, rumah kami sunyi seperti makam. Hanya ada suara televisi dan dentingan sendok yang kusengaja buat agar ruangan tak terasa mati. Arga semakin jarang bicara. Ia lebih sering menatap jendela, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Kadang aku melihat matanya berkaca-kaca, tapi saat ku sentuh bahunya, ia mengusir tanganku. Jangan kasihan padaku, Mand. Aku benci tatapanmu itu. Kata-kata itu seperti pisau. Aku tidak bermaksud mengasihaninya. Aku hanya ingin menjadi sandaran, tempatnya pulang. Tapi mungkin, bagi pria yang kehilangan kendali atas tubuh dan hidupnya, keberadaanku justru menjadi pengingat tentang semua yang tak lagi bisa ia miliki. Malam-malamku kini diisi oleh tangis yang kutahan di kamar mandi. Sambil mencuci pakaian kotornya, aku berbisik pada diri sendiri. Bertahanlah, Mand. Ini cuma sementara. Cinta pasti sembuh, seperti lukanya. Namun ternyata, cinta tidak selalu sembuh. Kadang ia justru membusuk perlahan, seperti luka yang tak pernah dibersihkan. Hari-hari terasa menyatu menjadi satu warna yang sama, kelabu. Pagi datang tanpa semangat, malam pergi tanpa istirahat. Aku tidak tahu lagi apa arti waktu. Yang ku tahu, setiap jam hidupku kini diatur oleh kebutuhan Arga. Kapan ia harus minum obat, kapan ia perlu dibalikan posisinya, kapan ia harus dibersihkan karena tak mampu lagi ke kamar mandi sendiri. Di awal, aku mencoba kuat. Aku membuat catatan rutin perawatan, belajar dari internet tentang cara mencegah luka tekan, bahkan menulis doa-doa di buku kecil agar aku tidak kehilangan arah. Tapi tubuhku mulai lelah. Punggungku sering nyeri, mataku sembab karena kurang tidur, dan tanganku melepuh karena deterjen dari baju yang kucuci setiap malam. Suatu sore, aku hampir pingsan saat mengangkat tubuh Arga dari kursi roda. Ia marah, katanya aku ceroboh, katanya aku tak hati-hati. Padahal aku hanya manusia. Namun aku tetap diam. Karena dalam diam, aku tahu, kalau aku ikut marah, semuanya akan runtuh. 3 bulan berubah jadi setahun. Setahun berubah jadi 2 tahun. Musim berganti, tapi hidup kami tak pernah berubah. Kursi roda itu menjadi pusat rumah. Segalanya berputar di sekelilingnya. Aku, seperti satelit yang tak punya pilihan selain terus mengitari satu hal yang sama setiap hari. Kadang aku iri melihat pasangan lain di luar sana. Aku melihat suami istri bergandengan tangan di taman dari jendela kamar. Sementara aku, mengganti popok seorang pria yang dulu pernah memelukku penuh cinta. Satu-satunya hal yang tersisa di antara kami hanyalah kewajiban, bukan lagi kasih. Aku masih ingat malam ketika aku duduk di samping ranjangnya, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku mengelus kaca bingkainya. Dalam foto itu, aku tersenyum lebar, mengenakan kebaya putih, dan Arga berdiri di sampingku dengan mata penuh harapan. Sekarang, mata itu kosong. Kenapa kita jadi begini, Ga? Bisikku lirih. Ia tidak menjawab. Ia sudah tidur. Atau pura-pura tidur. Aku tidak tahu. Di tahun ketiga, keadaannya semakin memburuk. Arga mulai menolak dibantu. Ia marah setiap kali aku mendekat. Aku bisa sendiri, katanya, padahal tubuhnya nyaris tak kuat mengangkat gelas. Pernah suatu kali, ia memaksa berjalan tanpa alat bantu. Ia jatuh, dan aku berlari menghampirinya dengan panik. Namun yang kudapat bukan terima kasih, melainkan bentakan. Kenapa kau biarkan aku jatuh? Hah? Dasar bodoh. Aku terpaku. Satu bagian dalam diriku hancur saat itu juga. Bukan karena sakit di telingaku, tapi karena aku sadar, lelaki yang kucintai dulu sudah hilang. Yang tersisa kini hanyalah bayangannya. Seseorang yang hidup dalam amarah dan rasa malu terhadap dirinya sendiri. Sejak saat itu, aku mulai menulis surat-surat kecil untuk diriku sendiri. Bukan untuk dibaca siapapun, hanya pengingat bahwa aku masih manusia. Aku lelah, tapi aku tetap di sini, tulisku pada secari kertas. Karena cinta bukan hanya tentang bahagia, tapi tentang bertahan di saat segalanya runtuh. Suatu pagi, aku mendengar Arga menangis pelan. Ia pikir aku masih tidur. Tapi dari balik pintu, aku melihat bahunya berguncang. Tangannya menggenggam foto lama kami. Aku ingin masuk,
ingin memeluknya dan berkata bahwa aku tidak akan kemana-mana. Tapi aku berhenti di ambang pintu. Aku sadar, kadang seseorang tak butuh pelukan. Ia hanya butuh ruang untuk menangisi kehancurannya sendiri. Aku mundur perlahan. Air mataku jatuh tanpa suara. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, aku tidak merasa marah. Aku hanya merasa hampa. Seperti seseorang yang kehilangan arah di tengah laut, tanpa tahu kemana harus berenang. Bulan-bulan berikutnya berjalan tanpa kejutan. Keluarga Arga jarang datang. Ibunya hanya menelpon sesekali, menanyakan kabar, tapi tak pernah benar-benar membantu. Aku sibuk. Manda, kau kan istrinya, kau pasti tahu cara merawat suamimu, katanya. Kalimat itu bagai paku terakhir di peti sabarku. Tapi aku masih bertahan. Aku mulai bekerja dari rumah, menjahit kecil-kecilan, membuat kue pesanan tetangga, demi tambahan uang obat. Terkadang aku terpaksa begadang 2 malam berturut-turut. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu melihat wajah Arga saat ia tertidur. Di sanalah sisa cintaku bersembunyi. Meski ia tak lagi mengucap terima kasih, aku tetap memberinya senyum setiap pagi. Meski ia memalingkan wajah, aku tetap menata rambutnya dengan lembut. Aku tidak tahu apakah itu cinta, atau hanya kebiasaan yang sudah terlalu lama. 5 tahun. Aku tidak sadar waktu berjalan sejauh itu sampai aku menemukan uban di rambutku sendiri. Setiap tahun, aku berharap sesuatu akan berubah. Bahwa Arga akan kembali jadi pria yang dulu kucintai. Tapi setiap harapan hanya berakhir jadi luka baru. Malam itu, aku menatap langit dari jendela dapur. Di luar, bulan separuh menggantung, dingin dan jauh. Aku bertanya pada diriku sendiri, berapa lama lagi aku bisa seperti ini? Aku tahu jawabannya. Entah. Aku hanya bisa menulis di buku catatan kecilku lagi malam itu. Cinta yang dulu hangat kini hanya menjadi kewajiban. Tapi aku tetap di sini, karena aku takut kehilangan satu-satunya alasan kenapa aku masih bernapas. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mencintai seseorang yang sudah tidak lagi mencintai dirinya sendiri. 5 tahun juga bukan waktu singkat untuk terus berharap pada sesuatu yang sudah lama padam. Aku masih ingat betul hari ketika dokter mengatakan bahwa Arga mulai menunjukkan perkembangan positif. Saraf di kakinya mulai merespons terapi. Aku menangis di lorong rumah sakit, bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena aku takut berharap terlalu tinggi. Aku pernah berharap sebelumnya, dan berkali-kali pula harapan itu membuatku jatuh. Tapi kali ini, aku berdoa lebih lama. Semoga kau beri dia kekuatan, Tuhan. Bukan hanya untuk berjalan lagi, tapi untuk hidup kembali. Arga mulai menjalani terapi rutin di klinik rehabilitasi. Aku selalu menemaninya. Setiap kali ia berusaha mengangkat kakinya, wajahnya menegang menahan sakit, dan aku akan menatapnya dengan bangga, seolah dunia baru saja diberi kesempatan kedua. Namun, harapan itu tak bertahan lama. Setelah beberapa minggu, Arga mulai berubah. Ia menjadi lebih tertutup. Ia jarang memandangku. Kadang saat aku berbicara, ia pura-pura tak mendengar. Aku pikir mungkin ia sedang menyesuaikan diri dengan proses pemulihan yang berat. Tapi aku salah. Ia bukan sedang menyesuaikan diri, ia sedang menjauh. Hingga suatu hari, klinik memperkenalkan perawat baru yang akan membantu program rehabilitasi pasien. Namanya Nadia. Perempuan muda dengan rambut hitam bergelombang dan suara lembut. Tatapannya tenang, senyumnya sopan. Aku menyapanya seperti biasa, karena aku memang terbiasa ramah. Terima kasih sudah mau membantu suami saya, Mbak, kataku sambil tersenyum. Ia membalas dengan hangat, tentu, Bu Manda. Saya akan bantu semaksimal mungkin. Pak Arga beruntung punya istri seperti ibu. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa aku merasa dadaku sedikit sesak mendengarnya. Bukan karena aku tersinggung, tapi karena saat itu Arga hanya menatap Nadia, bukan aku, dan tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan padaku. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin sering datang. Awalnya ia hanya mendampingi terapi 2 kali seminggu, tapi kemudian menjadi hampir setiap hari. Ia tahu cara berbicara dengan Arga. Ia tahu bagaimana membuat Arga tertawa dengan candaan ringan.
Sesuatu yang aku sudah lama gagal lakukan. Aku melihat perubahan itu jelas. Arga yang dulu murung kini terlihat lebih hidup. Tapi hanya ketika Nadia ada di dekatnya. Di hadapanku, ia masih dingin, bahkan lebih dari sebelumnya. Kadang saat aku menyuapi makannya, ia menepis tanganku. Sudah, biar Nadia saja. Seketika udara di ruangan itu seperti berhenti. Aku memaksakan senyum, mencoba menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Baik, kalau itu yang kamu mau, kataku pelan. Nadia tampak canggung, tapi tidak menolak. Ia mengambil sendok di tanganku dan melanjutkan memberi makan Arga. Sementara aku berdiri di sudut, menatap keduanya tanpa suara. Rasanya seperti melihat rumah yang kubangun dengan air mata, kini mulai dimasuki orang asing dengan langkah lembut dan senyum manis. Semakin lama, keberadaan Nadia menjadi hal yang biasa. Ia ikut mengatur jadwal terapi, ikut membantu membersihkan luka Arga, bahkan ikut duduk di ruang tamu sambil mengobrol santai dengan suamiku. Kadang aku beralasan ke dapur hanya untuk menghindari rasa sesak di dada. Aku tidak tahu kapan tepatnya rasa percaya mulai berubah jadi curiga. Tapi setiap kali aku melihat Arga tersenyum padanya, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang perlahan mati. Suatu sore, aku mendengar tawa mereka dari kamar terapi. Tawa yang nyaring, hangat, seperti dulu Arga tertawa bersamaku di tahun-tahun awal pernikahan. Aku berhenti di depan pintu, memegang nampan berisi teh. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, aku melihat Nadia sedang membantu Arga berdiri dengan tongkatnya. Tangannya menahan pinggang Arga, dan wajah mereka terlalu dekat. Arga menatapnya dengan cara yang tak pernah lagi ia berikan padaku. Aku ingin masuk, ingin menegur, tapi langkahku kaku. Kupaksa diriku menelan semua rasa sakit itu dengan satu kalimat yang berputar di kepalaku. Aku sudah terlalu lama bertahan untuk menyerah sekarang. Aku menutup pintu perlahan, tanpa suara. Malamnya, aku duduk di teras, menatap gelap tanpa bintang. Arga sudah tidur. Nadia sudah pulang. Tapi di kepalaku, tawa mereka masih bergema. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Bahwa Nadia hanya profesional. Dan Arga hanya bahagia karena bisa berinteraksi lagi. Tapi hati kecilku menolak percaya. Keesokan harinya, aku sengaja datang lebih awal ke klinik untuk menjemput Arga. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat seluruh dunia di dalam diriku runtuh untuk kedua kalinya. Nadia sedang membetulkan syal di leher Arga, sementara Arga menggenggam pergelangan tangannya terlalu lama. Tatapan di antara mereka tidak bisa lagi kusebut sebagai profesional. Itu tatapan dua orang yang saling menginginkan, tapi masih berusaha menyembunyikan. Aku menatap mereka beberapa detik sebelum Arga menyadari kehadiranku. Wajahnya berubah. "Mand, kamu udah datang," katanya tergagap. Aku menatapnya tenang, meski di dalam dadaku badai mengamuk. "Iya," jawabku singkat. "Aku cuma pengen lihat kamu." Hanya itu yang bisa kukatakan. Sebab kalau aku bicara lebih banyak, aku takut suaraku pecah bersama hatiku. Hari-hari setelah itu berjalan seperti kabut, dingin, samar, dan penuh kebisuan. Rumah yang dulu selalu berisi tawa kecilku saat menyiapkan makan pagi kini hanya diisi oleh suara sendok dan piring yang beradu. Arga lebih banyak di kamarnya, dan kalaupun keluar, hanya untuk terapi atau ketika Nadia datang. Sementara aku, hanya menjadi bayangan yang lalu lalang di antara dinding rumah kami sendiri. Kadang aku berdiri di ambang pintu kamarnya, menatap punggung Arga yang mulai bisa duduk tanpa bantuan. Rasanya campur aduk, antara bahagia dan perih. Bahagia karena tubuhnya mulai pulih. Perih karena hatinya justru semakin lumpuh. Suatu malam, aku menyiapkan makan malam kesukaannya, sup ayam dan sambal kesukaan yang dulu selalu ia puji. Kuteliti betul rasanya. Kucicipi berkali-kali sampai yakin. Ketika kuhidangkan di hadapannya, ia hanya melirik sebentar. "Kenapa nggak pesan aja dari luar? Kamu kan tahu sekarang aku nggak terlalu suka makanan rumah." Nada suaranya datar. Aku menelan ludah pelan. "Kamu dulu suka, ga?" "Dulu," potongnya cepat. "Sekarang lidahku beda." Aku mematung. Suara jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya. Arga meletakkan sendok, lalu mengambil ponselnya.
Layar itu menyorot wajah Nadia di foto profil pesan singkatnya. Aku tahu aku tak seharusnya lihat, tapi mataku tak bisa berpaling. Ia mengetik sesuatu, tersenyum samar, lalu tertawa kecil. Tawa yang sudah lama tidak pernah kudengar di hadapanku. Aku berdiri, membawa piring kosong itu kembali ke dapur tanpa suara. Begitu sampai, aku menumpahkan isi piring itu ke wastafel, dan air mataku akhirnya jatuh juga. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena aku merasa, ternyata kesetiaan juga bisa menjadi kutukan. Hari berikutnya, Nadia datang lebih pagi dari biasanya. Aku sedang menjemur bantal di halaman saat mobil putihnya berhenti di depan rumah. Ia keluar, membawa tas besar dan senyum seperti biasa. "Selamat pagi, Bu Manda," sapanya. "Pagi, Nadia." Aku berusaha terdengar biasa, tapi suaraku terdengar terlalu pelan. Arga muncul dari pintu, dan raut wajahnya langsung berubah cerah. "Nat, kamu datang lebih cepat ya," katanya riang. Aku menatapnya. Arga yang tersenyum seperti anak kecil yang baru diberi mainan. Mereka bicara sebentar di teras. Aku memperhatikan dari jauh, seperti seseorang yang melihat hidupnya direbut sedikit demi sedikit. Aku tahu tidak ada yang nyata di antara mereka saat itu, tapi juga tahu sesuatu sedang tumbuh di sana. Dan yang tumbuh bukan sekadar rasa nyaman. Itu api kecil yang lambat-lambat membakar semua yang pernah kubangun dengan cinta. Sore itu, aku menyiapkan teh hangat untuk mereka berdua di ruang tamu. Begitu aku masuk, mereka sedang tertawa membahas sesuatu. Nadia memegang alat pijat di tangannya, sementara Arga menatapnya penuh perhatian. Aku menaruh nampan di meja. "Tehnya sudah siap," kataku pelan. "Oh, makasih, Mand." Hanya itu. Tanpa senyum, tanpa tatapan seperti dulu. Tapi saat Nadia yang mengambil cangkir, Arga justru mengingatkannya. "Hati-hati, Nat, panas." Nada lembut itu, yang dulu hanya milikku, kini diberikan pada orang lain. Aku duduk di kursi seberang, diam. Nadia mencoba menjaga suasana tetap sopan, tapi aku tahu ia bisa merasakan tegangnya udara di antara kami. Aku ingin bicara, ingin menegur, tapi suara hatiku menahanku. Kalau aku marah, aku akan terlihat seperti istri cemburu yang tidak tahu diri. Kalau aku diam, aku akan perlahan hancur. Aku memilih diam. Karena kadang, diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga sisa martabat yang masih tersisa. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku menatap siluet Arga yang berbaring di tempat tidur dengan punggung menghadapku. Dulu, setiap malam aku selalu memeluknya dari belakang, mendengarkan detak jantungnya sampai aku tertidur. Sekarang, hanya punggung dingin dan jarak sejauh satu lengan yang memisahkan kami. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Aku menoleh. Cahaya layar memantul di dinding. Nama, Nadia, muncul di notifikasi. Tanganku hampir refleks ingin mengambil ponsel itu. Tapi aku urungkan. Aku tak mau tahu. Aku takut tahu. Aku hanya berbalik menghadap jendela, menatap langit gelap, dan membisikkan sesuatu yang tak terdengar. "Tuhan, aku sudah tidak tahu bagaimana caranya dicintai lagi." Keesokan harinya, Arga mulai bisa berjalan perlahan tanpa tongkat. Nadia tersenyum bangga, memujinya berkali-kali. "Luar biasa, Pak Arga. Ini pencapaian besar." Aku ikut tersenyum, tapi di dalam dada, ada sesuatu yang mencelos. Sebab sejak hari itu juga, Arga mulai tak lagi membutuhkan aku. Ia tak minta bantuanku saat mandi. Tak lagi memanggil namaku untuk hal-hal kecil. Dan semakin hari, kehadiranku seperti tak ada artinya. Suatu sore, aku mendengarnya bicara di telepon. Suaranya lembut, penuh tawa. "Aku juga senang kamu datang hari ini." "Iya, besok aja, Nat." Nat. Nama itu. Lagi dan lagi. Nama yang kini menjadi musik di telinganya, tapi duri di hatiku. Aku duduk di kamar mandi, memeluk lutut, menahan isak. 5 tahun aku mencintainya tanpa jeda. 5 tahun aku mencuci tubuhnya, mengganti perbannya, menahan setiap amarah dan sakitnya. Dan kini, ketika ia sembuh, aku bahkan tak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Malam itu,
Untuk pertama kalinya aku menatap wajah Arga tanpa rasa cinta, hanya dengan kelelahan yang menumpuk. Aku ingin bicara. Ingin menanyakan, apakah semua perjuanganku benar-benar berarti? Ga, panggilku perlahan. HM, jawabnya tanpa menoleh. Kalau suatu hari aku pergi, kamu akan nyari aku enggak? Ia diam lama, lalu menjawab singkat. Ngapain? Kamu kan cuma repot sendiri. Hatiku jatuh. Jawaban itu seperti cambuk di udara malam yang dingin. Aku hanya mengangguk, menatap kosong ke arah jendela. Dan di detik itu juga aku tahu. Cinta kami sudah mati. Hanya aku yang masih berdiri di pemakamannya. 5 tahun. Waktu yang cukup lama untuk membangun harapan, tapi juga cukup untuk menghancurkannya perlahan-lahan tanpa suara. Setiap pagi, aku masih menyiapkan sarapan untuk Arga seperti biasa. Nasi lembek, sayur bening, teh hangat tanpa gula. Tapi kini, aku menatap punggungnya yang sudah mulai tegak lagi. Ia bisa berjalan perlahan, meski dengan bantuan tongkat. Setiap langkahnya membuat air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena aku pikir inilah hadiah dari semua pengorbananku. Aku ingat hari pertama ia bisa berdiri tanpa bantuan. Aku menjerit pelan, menutup mulutku dengan tangan, takut suara tangisku mengganggunya. Lihat, Ga, kamu bisa berdiri lagi, kataku terisak. Arga menoleh sekilas, mengangguk kecil. Ya, akhirnya, katanya datar. Hanya itu, tanpa pelukan, tanpa senyum yang dulu selalu membuatku tenang. Tapi aku tidak mempermasalahkannya. Aku pikir mungkin ia masih kaget, masih menyesuaikan diri. Aku menolak berpikir buruk. Aku ingin percaya bahwa semua ini masih tentang cinta. Namun, hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda. Arga mulai sering pergi keluar rumah, katanya untuk terapi tambahan. Kadang ia pulang larut malam, dengan alasan makan bersama rekan lama. Aku percaya, karena aku masih ingin percaya. Hingga suatu hari, aku mendengar tawa dari ruang tamu. Tawa yang sudah lama tak pernah kudengar lagi darinya. Aku berjalan pelan, mendekat ke arah suara itu. Dan di sana, di ruang yang dulu hanya diisi oleh kami berdua, kulihat Arga duduk bersama seseorang. Nadia. Ia mengenakan blus putih sederhana, rambutnya diikat ke belakang. Tawa kecilnya memenuhi ruangan, dan di antara tawa itu, Arga ikut tertawa, ringan, bebas, seperti lelaki yang baru saja menemukan hidupnya kembali. Dunia berhenti berputar sesaat. Tanganku gemetar memegang nampan yang berisi minuman. Aku menatap mereka, lalu berusaha tersenyum. Nadia datang, suaraku pelan, nyaris tak terdengar. Nadia menoleh, wajahnya kaget tapi cepat menampilkan senyum sopan. Iya, Bu, saya tadi kebetulan lewat, mampir sebentar, katanya. Aku menatapnya lama, lalu menoleh ke Arga. Oh, baguslah, sudah lama yang gak ngobrol bareng, ucapku, mencoba menjaga nada suaraku agar tetap datar. Namun sejak hari itu, bayangan tawa mereka menempel di kepalaku. Setiap kali aku sendirian di dapur, aku mendengar gema tawa itu, seolah-olah mereka masih duduk di ruang tamu, bercakap-cakap tanpa aku di sana. Aku mencoba menepis pikiran buruk, tapi bukti-bukti kecil mulai muncul. Ada parfum asing di jaket Arga, aroma bunga yang lembut, bukan parfumnya. Ada pesan masuk di ponselnya, dengan nama N yang terlalu sering muncul. Dan ada tatapan mata Arga yang berubah setiap kali aku menyebut nama Nadia. Seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu tapi tak pandai berbohong. Suatu sore, saat Arga tidur siang, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Jantungku berdegup kencang, jemariku gemetar saat membuka layar. Di sana, deretan pesan muncul. Terima kasih ya, Nat. Rasanya enak banget. Kamu memang ngerti aku. Hehe, aku senang bisa bantu. Jangan lupa terapi minggu depannya senang. Kalau cuma kamu yang dampingin, aku nggak keberatan tiap hari terapi. Haha, dasar nakal. Aku menatap layar itu lama, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap huruf di pesan itu terasa seperti belati yang menembus dadaku pelan-pelan, dalam dan menyakitkan. Aku menaruh kembali ponsel itu di tempatnya, lalu menatap wajah Arga yang sedang tidur di ranjang. Di sana, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati beristirahat dengan tenang.
tanpa tahu bahwa hatiku sedang hancur berkeping. Aku tidak menangis. Tidak malam itu. Hanya diam, memandanginya, sambil mengingat 5 tahun penuh air mata dan luka yang kujalani untuknya. Aku bertanya dalam hati, apa cinta memang secepat itu bisa mati? Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Arga turun dari kamar dengan wajah segar, bahkan bersiul kecil. Aku bertanya, kamu tampak senang hari ini. Ada kabar bagus? Ia tersenyum samar. Iya. Nadia bilang terapi terakhirku berhasil. Aku mungkin gak butuh tongkat lagi. Hatiku bergetar. Antara senang dan takut. Senang karena ia sembuh. Takut karena aku tahu, kalau ia sembuh, mungkin aku tak akan dibutuhkannya lagi. Dan benar saja. Hari demi hari, Arga semakin jarang berbicara denganku. Malam-malam kami semakin sunyi. Tidak ada percakapan, tidak ada sentuhan. Bahkan, ketika aku menyentuh lengannya, ia menepis pelan seolah tak nyaman. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Ga, kenapa kamu akhir-akhir ini dingin banget sama aku?" Ia menghela napas panjang. "Manda, aku cuma capek. Jangan banyak tanya." Tapi aku cuma pengen tahu. Ia menatapku tajam. "Jangan ganggu aku terus, Mand. Aku butuh ruang." Aku terdiam. Kata-katanya seperti dinding tebal yang memisahkan kami sepenuhnya. Ruang yang dulu hangat kini terasa seperti penjara yang membekukan. Hingga malam itu datang. Malam ketika semua yang kutakuti akhirnya menjadi nyata. Aku baru saja mematikan kompor ketika mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku berjalan ke jendela dan melihat Arga keluar dari mobil bersama Nadia. Mereka berdiri cukup lama di depan pagar. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi tawa kecil dan cara mereka saling menatap cukup untuk menjelaskan segalanya. Arga menunduk, wajahnya begitu dekat dengan Nadia. Dan ketika ia menyentuh pipinya sebentar sebelum berpisah, aku tahu, malam itu, aku kehilangan segalanya. Aku menutup tirai, berlari ke kamar, dan akhirnya menangis, keras, sesak, dan marah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyesali cintaku sendiri. Keesokan harinya, Arga bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia makan dengan lahap, bersiul kecil sambil membaca berita di ponselnya. Aku hanya duduk di meja makan, menatapnya diam-diam. Akhirnya aku bertanya pelan, "Kamu pergi sama siapa semalam?" Ia tidak menoleh. "Teman." "Nadia?" Tanyaku langsung. Kali ini ia berhenti, lalu menatapku tajam. "Kamu ngikutin aku?" "Tidak. Tapi aku lihat." Ia tertawa kecil, dingin. "Kamu mulai aneh, Mand. Jangan lebay, ya? Aku cuma ngobrol." Aku menatapnya lama. Ngobrol sampai hampir tengah malam di depan rumah. Ia menghela napas, lalu meletakkan sendoknya dengan suara keras. "Kamu tuh kenapa sih? 5 tahun kamu rawat aku, tapi sekarang kamu malah jadi posesif." "Aku udah sembuh, Mand. Aku pengen hidupku normal lagi." "Normal?" Suaraku bergetar. "Kamu nyebut ini normal, Arga? Setelah semua yang aku lalui buat kamu." Ia berdiri. "Ya, aku capek terus diingatkan soal pengorbanan itu. Aku nggak butuh dikasihani." Dan saat itu, aku sadar, yang lumpuh ternyata bukan lagi kakinya, tapi hatinya. Aku menatapnya, mencoba menahan tangis. "Aku nggak pernah kasihan sama kamu, Ga. Aku cuma mencintai kamu. Terlalu mencintai sampai lupa siapa dirimu," katanya dingin, lalu pergi meninggalkanku di meja makan yang masih penuh makanan. Aku tidak mengejarnya. Aku hanya duduk di sana, menatap kursi kosong di depanku, lalu tersenyum getir. Karena di saat itulah, aku tahu, cinta kami sudah mati. Dan yang tersisa hanyalah aku, wanita yang mencintai terlalu dalam, dan akan segera belajar bagaimana caranya berhenti mencintai. Hari itu, matahari terasa panas meski langit berawan. Aku berdiri di dapur, menatap panci yang mendidih tanpa benar-benar melihat. Suara gelembung air seperti menggema di kepalaku, menenggelamkan semua suara lain.
Entah sudah berapa hari aku hidup dalam kesunyian yang aneh. Arga tak lagi pulang tepat waktu. Baju-bajunya berbau asing, seperti parfum wanita dengan aroma manis yang menusuk. Aku tahu sesuatu telah berubah, tapi aku menolak mengakuinya. Karena mengakui berarti menghadapi kebenaran, dan kebenaran itu terlalu menyakitkan. Sore itu, aku sedang menjemur pakaian ketika Nadia datang. Aku melihat mobil putihnya berhenti di depan rumah, seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak membawa tas medis atau alat terapi. Tangannya kosong, dan langkahnya ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang datang bekerja. "Pagi, Bu Manda," sapanya. Aku menatapnya dengan senyum hambar. "Pagi, Nadia." Arga di dalam. Ia mengangguk, berjalan masuk seolah rumah ini sudah lama miliknya. Aku berdiri di teras, memandangi punggungnya sampai hilang di balik pintu. Ada sesuatu di mataku, perpaduan antara air mata dan kemarahan, yang menolak jatuh. Beberapa menit kemudian, dari dalam rumah terdengar tawa. Tawa Arga. Tawa yang dulu hanya menjadi milikku. Aku berjalan pelan masuk ke ruang tamu. Mereka duduk berdekatan di sofa, bahu hampir bersentuhan. Di tangan Nadia, ada secangkir kopi yang baru kuseduh pagi tadi untuk Arga. Ia bahkan tidak menoleh saat aku datang. Aku berdeham pelan. "Kalian kelihatan akrab sekali." Arga menoleh sebentar, ekspresinya tenang. "Ya." Nadia bantu aku latihan jalan. Aku menatap ke arah tangan Nadia yang memegang lututnya. "Latihan jalan?" tanyaku, nada suaraku menegang. Nadia buru-buru menarik tangannya, gugup. "Maaf, Bu, saya cuma..." "Sudah." Aku memotong cepat. "Saya paham." Aku berjalan pergi ke dapur tanpa menoleh lagi. Langkahku bergetar, tapi aku menahannya. Di dada, sesuatu mulai retak. Bukan hanya karena cemburu, tapi karena aku tahu, aku akan segera kehilangan segalanya. Malamnya, Arga masuk kamar tanpa bicara. Ia langsung berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Aku duduk di tepi ranjang, menatap punggungnya. "Ga," panggilku pelan. "HM. Kenapa kamu berubah?" Ia tidak menjawab. Aku menarik napas panjang. "Aku tahu kamu sering bersama Nadia. Aku nggak akan tanya hal yang aku sudah tahu. Aku cuma ingin kamu jujur." Lama ia terdiam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu akhirnya, dengan suara dingin, ia berkata, "Ya, aku dekat sama Nadia. Kamu mau tahu kenapa?" Aku menatap punggungnya tanpa berkedip. "Kenapa?" "Karena dia bikin aku merasa hidup lagi, Mand," katanya pelan tapi tajam. "Selama 5 tahun aku cuma lihat kasihan di matamu. Setiap kamu bantu aku mandi, ganti baju, suapin aku cuma merasa hina. Aku nggak mau disayangi karena belas kasihan." Aku tertegun. "Belas kasihan?" Suaraku serak. "Aku nggak pernah kasihan, Arga. Aku cinta." "Cinta?" Ia tertawa kecil, pahit. "Cinta yang kayak penjara? Cinta yang bikin aku nggak bisa bernapas? 5 tahun kamu atur semua hidupku, Mand. Aku cuma boneka yang kamu rawat." Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Kalau kamu merasa seperti itu, kenapa nggak bilang? Kenapa harus menghancurkan aku begini?" Ia menoleh, tatapannya kosong tapi tajam. "Aku nggak menghancurkan siapa-siapa. Aku cuma pengen bahagia lagi." "Bahagia dengan Nadia?" tanyaku lirih. Ia tidak menjawab. Diamnya sudah cukup menjadi pengakuan. Dadaku terasa sesak. Dunia seperti berhenti berputar. Aku ingin berteriak, tapi suara itu tercekik di tenggorokan. Yang keluar hanya bisikan pelan. 5 tahun, Arga. 5 tahun aku jadi tangan dan kakimu. 5 tahun aku bertahan. Apa itu nggak berarti apa-apa?" "Sudah cukup," katanya datar. "Aku sudah tidak mencintaimu, Manda." Kata-kata itu menampar lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Bibirku bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berjalan pelan menuju pintu, tapi sebelum keluar aku berhenti sejenak.
Kulemparkan satu kalimat yang datang dari sisa harga diriku yang remuk. Baiklah, Ga. Ia tidak menoleh. Dan aku pun melangkah keluar, membiarkan pintu tertutup di belakangku, membiarkan seluruh kenangan ikut terkunci di dalam kamar itu. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah gelap di luar jendela. Tanganku masih gemetar, hatiku seperti kehilangan bentuk. Tapi di sela-sela air mata, ada sesuatu yang mulai muncul perlahan. Bukan lagi rasa sedih, tapi rasa dingin yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mungkin ini yang disebut titik balik. Ketika cinta sudah mati, yang tersisa hanyalah harga diri. Aku memandang pantulan diriku di kaca jendela. Wajahku pucat, mataku bengkak. Namun di balik itu, ada sesuatu yang bergetar. Sebuah tekad yang lahir dari abu luka. Baiklah, kataku dalam hati. Kalau cinta tak lagi cukup, biar keadilan yang bicara. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan besok. Tapi malam itu aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang sama. Aku tidak akan menangis untuk laki-laki yang mengkhianati pengorbananku. Dan suatu hari nanti, Arga akan tahu bahwa luka ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku menatap langit yang gelap, lalu tersenyum getir. Baru kali ini aku mengerti. Kadang, balas dendam bukan karena benci, tapi karena ingin menegakkan harga diri yang sudah diinjak-injak. Sudah 2 hari sejak malam itu. 2 hari sejak aku mengatakan kata yang menjadi akhir dari segalanya. Baiklah. Kata sederhana, tapi di dalamnya ada kehancuran, amarah, dan kebangkitan yang bersamaan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena ingin mempersiapkan sarapan seperti dulu, tapi karena tubuhku menolak diam. Aku berjalan ke dapur, menatap panci kosong di meja. Dulu disinilah aku menyiapkan makanan Arga, memotong sayur dengan sabar sambil berharap ia mau makan meski sedikit. Sekarang dapur itu sunyi. Tak ada lagi aroma kaldu ayam atau bubur lembut yang biasa kusiapkan dengan cinta. Dan anehnya, aku tidak merasa kehilangan. Yang kurasakan justru kelegaan. Seolah beban yang menjerat leherku selama 5 tahun perlahan terlepas. Aku menatap cermin kecil di dinding. Perempuan yang memandang balik padaku tampak asing. Rambut acak-acakan, wajah pucat, mata sembab. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lain. Ada api kecil yang menyala pelan, menolak padam. Aku tersenyum samar. Sudah cukup jadi bodoh, Mand, bisikku. Sekarang giliran kamu yang menulis akhir ceritanya. Hari itu aku pergi ke pasar setelah sekian lama tak keluar rumah. Udara pagi menampar wajahku lembut. Orang-orang sibuk dengan rutinitas mereka, seolah dunia tak peduli ada hati yang baru saja remuk di rumah kecil di ujung jalan. Aku berjalan di antara keramaian, menatap warna-warna yang dulu terasa asing bagiku. Aku ingin kembali hidup, tapi bukan sebagai istri Arga. Sebagai Manda yang pernah hilang. Aku membeli bahan-bahan untuk kue. Sesuatu yang dulu kusukai tapi sudah lama kutinggalkan. Saat membayar di kios langganan, Bu Sari, pedagang tua yang ramah itu, memandangku dengan heran. Lama nggak kelihatan, Mand. Sekarang kamu sering keluar lagi, ya? Aku tersenyum. Iya, Bu. Lagi pengen nyoba hal baru. Wah, bagus itu. Kadang kita memang harus mulai dari sesuatu yang kecil. Aku hanya mengangguk. Kata-katanya sederhana, tapi menembus jauh ke dalam hati. Siang harinya, aku duduk di ruang tamu, membuka laptop yang sudah berdebu. Dulu, aku sempat punya usaha kecil membuat kue online sebelum Arga kecelakaan. Usaha itu mati begitu saja karena aku memilih merawatnya sepenuh waktu. Sekarang, aku membuka kembali akun lamaku, membaca pesan-pesan lama dari pelanggan yang dulu memuji rasa kuenya. Senyum kecil muncul di wajahku. Mungkin, dari sinilah aku mulai. Aku menghabiskan sore menulis resep, mencoba lagi kue-kue lama, menata rencana di kepala. Setiap langkah kecil terasa seperti obat bagi luka yang menganga. Aku bukan lagi istri yang menunggu, aku perempuan yang bangkit. Namun malamnya, luka itu kembali menampakkan wajahnya. Arga pulang. Kupikir setelah kata, baiklah, itu, ia akan pergi selamanya. Tapi ternyata tidak. Ia masuk begitu saja, tanpa mengetuk, membawa tas kecil dan wajah tanpa rasa bersalah.
Aku berdiri di dapur, masih mengenakan celemek dengan noda tepung di ujungnya. "Kamu ngapain di sini?" tanyaku dingin. "Ini rumahku juga," jawabnya enteng, menaruh tas di kursi. "Aku cuma mau ambil beberapa barang." Aku menatapnya tajam. "Barang atau kenangan yang kamu buang?" Ia menatapku sebentar, lalu menunduk. "Manda, jangan mulai lagi." "Mulai lagi? Kamu yang datang ke sini, Ga. Setelah semua yang kamu bilang, kamu masih punya muka buat masuk rumah ini." Ia menghela napas panjang. "Aku nggak mau ribut. Aku cuma ambil dokumen kerjaan dan beberapa pakaian. Itu saja." Aku menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana bisa dia bicara tenang seperti itu, seolah tidak pernah menghancurkan hatiku? Sambil mengambil map di meja, ia berkata pelan. "Nadia bilang kamu marah besar waktu terakhir dia kesini." Aku tertawa kering. "Oh, jadi sekarang kalian sempat bahas aku?" "Manda, jangan gitu. Aku tahu kamu sakit hati, tapi Nadia nggak salah. Dia cuma datang di waktu yang salah." "Datang di waktu yang salah?" potongku cepat. "Atau datang di ranjang yang salah?" Ia terdiam. Dan dalam diam itu, aku tahu aku menang. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya ia kehabisan kata. Aku melangkah mendekat, menatapnya lurus. "Pergilah, Ga. Ambil semua yang kamu mau. Tapi mulai hari ini, jangan pernah kembali." Ia menatapku sejenak, seperti ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Lalu ia berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Dan kali ini, aku tahu, suara itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang besar. Malam itu aku tidak menangis. Aku duduk di meja kerja kecilku, menatap layar laptop yang masih terbuka. Kue pertamaku sudah dipesan oleh pelanggan lama yang tak menyangka aku aktif lagi. Aku tertawa kecil, bukan karena bahagia, tapi karena merasa hidupku mulai punya arah. Namun di sisi lain, pikiranku mulai bermain. Bayangan Arga dan Nadia terus menari di kepalaku. Bagaimana mereka tersenyum di belakangku. Bagaimana ia berani membawa perempuan itu ke rumah yang dulu kubangun dari pengorbanan. Aku menatap keluar jendela, pada langit malam yang gelap. Dulu aku takut kesepian. Sekarang aku memeluknya. Kesepian tidak lagi menakutkan, justru menjadi teman yang tenang, yang mengajarkanku melihat dengan mata berbeda. Di antara suara jangkrik, aku berbisik. 2 hari sudah cukup untuk menangis. Sekarang waktunya membalas. Bukan dengan amarah, tapi dengan cara yang akan membuat Arga tahu bahwa Manda yang dulu lemah, sudah mati. Keesokan harinya aku mulai merancang rencana. Bukan rencana jahat dalam artian gelap, tapi rencana untuk menegakkan harga diriku yang diinjak-injak. Aku tahu Arga bekerja di perusahaan ekspedisi kecil milik keluarga temannya. Dan aku tahu, ia selalu bermasalah dengan laporan keuangan, sesuatu yang dulu sering kutolong diam-diam. Aku membuka file lama di laptopku, menemukan salinan dokumen yang pernah kusimpan dulu saat aku masih membantu administrasi mereka. Aku membaca baris demi baris. Dan di situ, aku menemukan celah. Celah yang bisa kujadikan senjata. Bukan karena aku ingin menghancurkannya, tapi karena aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia banggakan. Aku tersenyum pelan. Kalau cinta tidak bisa menyadarkannya, mungkin kehilangan bisa. Malam berikutnya, aku menulis rencana itu dalam buku kecil di kamarku. Langkah demi langkah, tenang tapi pasti. Aku bukan lagi wanita yang menangis di pojok kamar. Aku adalah seseorang yang sedang bersiap menulis akhir dari kisahnya sendiri. Dan di halaman terakhir catatan itu, aku menulis satu kalimat. Balas dendam terbaik adalah membiarkan mereka hancur oleh apa yang dulu mereka tinggikan. Aku menutup buku itu, memeluknya seperti rahasia suci. Lalu mematikan lampu dan berbaring, memandang langit-langit gelap dengan senyum samar di bibir. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa tidur tanpa rasa takut, tanpa tangis. Hanya dengan satu keyakinan. 2 hari setelah kata, "Baiklah, aku bukan lagi wanita yang sama." Sudah seminggu sejak Arga benar-benar pergi dari rumah. Sejak itu, rumahku terasa lebih lapang.
Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada kursi yang ditendang karena ia marah pada nasibnya sendiri. Yang tersisa hanya sunyi. Tapi sunyi kali ini tidak menyakitkan. Sunyi ini menenangkan, seperti udara pagi setelah badai panjang. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, tapi aku tidak berusaha melupakannya. Aku justru membiarkannya ada, sebagai pengingat bahwa aku pernah sekuat itu mencintai seseorang yang akhirnya mengkhianatiku. Namun kali ini, aku tidak ingin menangis. Aku ingin bertindak. Hari-hari pertama setelah ia pergi, aku gunakan untuk membereskan semua yang selama ini ia tinggalkan. Tumpukan tagihan, kwitansi bisnisnya yang berantakan, dan file-file yang ia abaikan. Aku bukan lagi istri yang sibuk mengobati luka, melainkan perempuan yang sedang menghitung ulang semuanya, termasuk luka-luka yang dulu tak pernah ia bayarkan. Aku tahu Arga. Ia tidak pernah benar-benar rapi dalam hal uang. Selama 5 tahun lumpuh, aku yang mengatur keuangannya, memastikan bisnis kecilnya tetap berjalan. Sebelum kecelakaan, kami membuka usaha ekspedisi bersama seorang temannya bernama Reza. Setelah Arga lumpuh, Reza yang mengambil alih sebagian besar urusan, sementara aku membantu mencatat laporan dari rumah. Aku membuka kembali file lamaku, laporan-laporan yang dulu kusimpan hanya untuk berjaga-jaga. Dan disitulah aku menemukan hal menarik, ada ketidaksesuaian dalam catatan pembukuan. Arga pernah mengubah beberapa angka agar terlihat seolah ia berkontribusi lebih banyak dari Reza. Aku tahu persis itu karena aku yang dulu mengetikkan laporannya atas permintaannya. Saat itu aku tidak berpikir apa-apa. Aku hanya ingin membantunya. Tapi kini, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Mungkin inilah waktuku untuk membalikkan keadaan. Aku menyalin beberapa data penting ke flash disk kecil. Aku tahu, Arga akan butuh dokumen-dokumen itu untuk laporan tahunan perusahaan. Dan aku tahu juga, jika laporan itu bocor, reputasinya di mata Reza bisa runtuh seketika. Namun aku tidak terburu-buru. Balas dendam tidak seharusnya dilakukan dengan amarah. Balas dendam yang paling manis adalah yang dilakukan dengan ketenangan. Sore itu, aku duduk di beranda, menikmati teh hangat. Udara lembut menyapa kulitku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nama Nadia muncul di layar. Aku terdiam. Jantungku berdebar, tapi bukan karena takut, melainkan karena penasaran. Apa lagi yang ia mau? Aku mengangkatnya dengan suara datar. Halo. Halo, Mbak Manda. Suara di seberang terdengar hati-hati, bahkan sedikit ragu. Ada apa? Maaf kalau saya ganggu, Mbak. Saya cuma mau bilang, Mas Arga lagi nggak enak badan. Dia terus nyari Mbak. Aku tertawa pelan, getir. Lucu ya, 5 tahun aku rawat dia nggak pernah nyari-nyari. Sekarang giliran dia punya kamu, baru sadar kalau aku penting. Mbak, saya cuma nyampaikan pesan, jawab Nadia pelan. Kalau begitu, kamu sudah menyampaikan. Terima kasih. Aku memutus panggilan itu. Tanganku gemetar, tapi bukan karena sedih. Karena sekarang aku tahu satu hal penting. Mereka mulai goyah. Malamnya, aku menulis surat elektronik ke Reza, partner bisnis Arga. Isinya sederhana. Saya Manda, istri Arga. Saya punya beberapa catatan pembukuan lama yang mungkin perlu Anda lihat. Saya pikir ini penting sebelum laporan akhir tahun diaudit. Aku menekan kirim dengan tenang. Tak lama kemudian, balasan datang. Terima kasih, Bu Manda. Saya akan cek filenya. Kalau berkenan, bisa kita bicarakan lebih lanjut besok. Aku tersenyum. Permainan baru saja dimulai. Keesokan harinya aku bertemu Reza di sebuah kafe kecil. Ia tampak gugup tapi sopan. Setelah basa-basi singkat, aku menyerahkan flash disk berisi dokumen itu. Saya cuma ingin memastikan semua jelas, kataku. Kalau ternyata ada kesalahan di pihak Arga, biarlah dia yang bertanggung jawab. Reza mengangguk. Saya mengerti, Bu Manda. Sebenarnya saya juga sudah lama curiga. Tapi saya tidak punya bukti. Aku menatapnya lurus. Sekarang Anda punya. Beberapa hari berlalu. Arga tidak menghubungiku sama sekali.
Tapi aku mendengar kabar dari tetangga yang masih sering berkomunikasi dengan Reza, bahwa ada masalah besar di perusahaan ekspedisi itu. Audit menemukan manipulasi laporan. Nama Arga disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab. Aku tahu ini belum cukup untuk menghancurkannya, tapi cukup untuk membuatnya goyah. Aku tidak ingin ia langsung jatuh. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya perlahan kehilangan semua hal yang dulu ia anggap tak tergantikan. Suatu malam, Arga datang ke rumah. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia berdiri di depan pintu lama sekali sebelum akhirnya bicara. "Manda, aku butuh bicara." Aku memandangi wajahnya tanpa ekspresi. "Bicara tentang apa?" "Tentang kebohongan di laporan keuanganmu." Ia tersentak. "Kamu tahu?" "Tentu. Aku yang dulu mencatatnya. Ingat." Ia menunduk, seperti anak kecil yang tertangkap basah. Aku cuma panik waktu itu. Aku butuh uang. Aku pikir Reza nggak akan sadar. Dan kamu pikir aku nggak akan sadar juga?" Potongku cepat. Ia terdiam. Suasana di antara kami menegang. "Aku cuma mau minta tolong, Mand. Tolong bantu aku kali ini, seperti dulu. Aku janji, setelah ini aku beresin semuanya." Aku tersenyum kecil. "Lucu. Ya, kamu dulu bilang aku perempuan bodoh. Sekarang kamu datang minta tolong sama perempuan bodoh itu." Ia menggigit bibirnya, tak bisa menjawab. Aku menatapnya lama, lalu berkata tenang. "Aku tidak akan melaporkanmu, Ga. Tapi aku juga tidak akan menolongmu lagi. Sekarang hadapi semuanya sendiri." Ia menatapku lama, seolah berusaha mencari sedikit sisa kasih di mataku. Tapi yang ia temukan hanya dingin. Aku menutup pintu perlahan, meninggalkannya berdiri di luar, di bawah cahaya redup lampu teras. Setelah pintu tertutup, aku bersandar, menarik napas panjang. Hatiku bergetar, tapi bukan karena ragu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa berkuasa atas hidupku sendiri. Aku kembali duduk di meja, menatap buku catatan rencana itu. Satu langkah sudah selesai. Tinggal beberapa lagi, dan semuanya akan runtuh seperti domino. Aku menulis di halaman berikutnya. Langkah pertama berhasil. Kini ia tahu rasanya kehilangan kendali. Aku menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum pelan. Di luar sana, suara hujan mulai turun. Aneh, aku justru merasa hangat. Beberapa hari berikutnya, aku sibuk dengan usahaku sendiri. Kue-kue buatanku mulai laku. Pesanan berdatangan lewat media sosial. Aku mengemas setiap kotak dengan rapi, menyelipkan kartu kecil bertuliskan, "Terima kasih telah percaya pada buatan tangan seorang yang belajar dari luka." Setiap kali menulis kalimat itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Balas dendamku bukan hanya untuk menghancurkan, tapi juga untuk membangun kembali diriku sendiri. Namun, di sela-sela itu, ada kepuasan halus yang sulit dijelaskan. Aku tahu Arga kini sibuk memadamkan api yang ia nyalakan sendiri. Dan aku hanya perlu duduk tenang, menatap dari kejauhan. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap cermin. Wajahku terlihat lebih tenang, lebih dewasa. Aku mengusap bekas luka di jari, luka kecil yang dulu kudapat saat mengganti perban di kakinya. "Aku sudah cukup lama jadi penyembuh," bisikku. "Sekarang saatnya jadi penentu." Aku memejamkan mata, mendengar suara hujan di luar. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Bukan karena Arga sedang menderita, tapi karena aku akhirnya bisa tenang. Karena tahu, segalanya kini berjalan sesuai kehendakku. Sudah hampir 3 bulan sejak aku berkata, "Baiklah." 3 bulan sejak Arga memilih Nadia dan menganggap aku sudah tak berarti. 3 bulan juga sejak aku diam. Bukan pasrah, tapi bersiap. Rumor tentang Arga mulai terdengar kemana-mana. Reza menuntutnya atas kecurangan laporan keuangan. Beberapa karyawan mulai meninggalkan perusahaan kecil mereka. Dan Nadia, perempuan yang dulu selalu tampak percaya diri dengan senyum manisnya, kini terlihat gelisah di mana-mana. Aku tahu, perlahan mereka mulai saling menyalahkan. Seperti 2 tikus yang terjebak di kapal tenggelam, mereka akan saling menggigit. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Malam itu aku menerima pesan singkat dari Reza. "Bu Manda,
Tolong hadir besok di rumah saya. Kami akan membicarakan masalah laporan Arga. Awalnya aku ragu, tapi kemudian sebuah ide muncul di kepalaku. Ini mungkin saatnya. Waktunya semua orang tahu siapa yang selama ini menjadi dalang kebenaran, bukan korban kebohongan. Pagi itu, aku mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua. Rambutku kukuncir rapi. Wajahku tanpa riasan tebal, hanya bedak tipis dan lipstik lembut. Aku tidak ingin terlihat berlebihan. Aku hanya ingin terlihat kuat. Ketika aku tiba di rumah Reza, suasana sudah tegang. Arga duduk di kursi panjang, wajahnya pucat dan matanya sayu. Di sampingnya duduk Nadia, dengan wajah menunduk. Beberapa orang dari pihak keluarga Reza dan staf perusahaan juga hadir. Reza berdiri, lalu berkata, "Kita semua sudah tahu ada manipulasi laporan. Sekarang, kita ingin mendengar penjelasan langsung dari Arga." Arga menghela napas panjang, menatap ke arahku sesaat, lalu menunduk. "Semua itu kesalahanku," katanya pelan. "Aku hanya ingin menyelamatkan perusahaan waktu itu." Reza menatapnya tajam. Dengan memalsukan angka. Arga tak menjawab. Aku diam saja, memperhatikan. Sampai Reza beralih menatapku. "Bu Manda, ibu yang dulu mencatat semua laporan, benar?" Aku mengangguk. "Benar." "Apakah ibu tahu soal pemalsuan itu?" Aku tersenyum samar. "Tahu. Tapi saya diam, karena saya pikir suami saya akan berubah. Ternyata saya salah." Ruangan itu hening. Arga memandangku, matanya memohon. Tapi aku tak bergeming. Aku sudah terlalu sering melihat tatapan itu. Tatapan seorang yang hanya ingat aku saat butuh. Namun yang terjadi berikutnya lebih pahit. Nadia, yang sedari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. "Itu semua bukan salah Mas Arga. Aku yang nyuruh dia." Semua kepala menoleh padanya. Arga menatap Nadia kaget. "Apa maksudmu?" "Aku cuma mau bantu kamu." "Gah, kamu bilang butuh dana tambahan buat modal. Aku cuma kasih ide," katanya panik. Aku menatap mereka berdua, dan dalam hati aku tertawa. Mereka mulai saling menjatuhkan. Cinta mereka ternyata tak lebih kuat dari rasa takut kehilangan harta. Arga berdiri. "Kamu gila. Jangan lempar kesalahan ke aku." Nadia menangis. "Aku cuma mau kamu bahagia. Dengan mencuri uang perusahaan. Dengan menghancurkan reputasiku." Suara mereka meninggi. Semua orang menatap dengan campuran muak dan iba. Aku hanya duduk tenang, menatap mereka seperti menonton drama murahan yang akhirnya mencapai episode terakhirnya. Ketika suasana mulai ricuh, aku berdiri perlahan. "Sudah cukup," kataku datar tapi tegas. Semua menoleh padaku. Aku berjalan pelan ke tengah ruangan. 5 tahun aku merawat Arga saat dia lumpuh. 5 tahun aku mengganti perban, memberi makan, membersihkan luka, dan menenangkan amarahnya. Dan ketika dia sembuh, dia bilang aku cuma wanita bodoh. Suara dalam ruangan hening total. Aku melanjutkan, menatap langsung ke mata Arga. "Kamu tahu apa yang lebih bodoh dari wanita yang mencintai tanpa pamrih? Gah? Lelaki yang mengira cinta bisa diganti dengan pengkhianatan." Arga menunduk. Nadia menatapku dengan mata merah, separuh benci, separuh malu. Aku menatap mereka berdua bergantian, lalu berkata pelan, "Kalau kamu pikir aku hanya akan menangis dan menyerah, kamu salah besar. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak akan mencaci. Aku hanya akan menontonmu kehilangan segalanya, seperti kamu dulu menontonku kehilangan diriku sendiri." Aku mengeluarkan ponsel dari tas kecilku, lalu menekan satu tombol. Suara tawa lembut terdengar dari speaker ponselku. Rekaman suara Nadia dan Arga berbicara di rumahku beberapa bulan lalu. Tawa itu bercampur dengan bisikan manja. "Kamu harusnya biarin aja dia. Gah, perempuan kayak dia nggak pantas buat kamu." Aku tahu, Nat. Aku juga muak hidup sama dia. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang menatap jijik. Reza menggeleng tak percaya. Arga membeku, Nadia gemetar. Aku menatap mereka dengan senyum yang tenang. "Inilah, Reza, 2 orang yang merusak usahamu dan juga rumah tanggaku. Aku hanya memberimu kebenaran,
sisanya biar waktu yang menilai. Reza menatapku dengan hormat. Terima kasih, Bu Manda. Anda wanita yang luar biasa sabar. Aku hanya tersenyum. Saya bukan sabar, Pak. Saya cuma belajar berhenti jadi bodoh. Setelah pertemuan itu, semuanya berjalan cepat. Reza memutus hubungan kerja dengan Arga. Nama Arga dicoret dari kepemilikan perusahaan. Dan Nadia, yang dulu selalu berjalan dengan kepala tegak, kini harus menghadapi ejekan dan tatapan sinis di lingkungan sekitar. Aku tidak bersorak, tidak juga merasa euforia. Yang kurasakan hanyalah ketenangan yang dalam, seperti permukaan air yang kembali tenang setelah badai panjang. Malamnya, aku duduk di teras rumah, menatap langit. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Aku memejamkan mata, mengingat semua perjalanan panjang ini. Ada rasa puas, tapi bukan karena aku membuat mereka hancur, melainkan karena aku berhasil berdiri tegak saat mereka berharap aku roboh. Beberapa hari kemudian, Arga datang lagi ke rumahku. Ia berdiri di depan pagar, basah oleh hujan. Aku cuma mau bilang, "Maaf, Mand," katanya serak. Aku menatapnya lama. "Maaf nggak bisa nyembuhin apapun, Gah. Tapi terima kasih sudah datang, biar aku bisa lihat. Ternyata kamu juga bisa hancur." Ia menatapku lama, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dan aku tahu, itu akan jadi terakhir kalinya aku melihatnya dengan cara itu, sebagai lelaki yang kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri. Malam itu aku menulis di buku catatanku. Balas dendam yang sesungguhnya bukan ketika dia menangis, tapi ketika aku bisa tersenyum tanpa butuh penjelasannya lagi. Aku menutup buku itu, menatap bayanganku di cermin. Perempuan yang dulu lemah kini berdiri kokoh. Air mata dulu berganti dengan keyakinan. Aku bukan lagi istri yang tersakiti. Aku adalah perempuan yang akhirnya berhasil membalas, dengan cara paling elegan yang bisa kubayangkan. Sudah 2 bulan berlalu sejak semua terbongkar. Sejak Arga dan Nadia menelan akibat dari apa yang mereka tanam sendiri. Sejak aku berhenti menatap ke belakang. Rumah yang dulu terasa seperti penjara kini menjadi tempat paling tenang. Tak ada lagi suara bentakan, tak ada aroma obat yang menempel di udara, tak ada piring pecah karena emosi yang meledak. Hanya ada suara burung, aroma kopi setiap pagi, dan desah napas yang akhirnya bisa mengalir tanpa beban. Aku mulai membiasakan diri hidup sendiri, tanpa Arga, tanpa luka, tanpa rasa takut kehilangan. Rasanya aneh di awal, tapi lambat laun, menenangkan. Setiap pagi aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya masuk dan menari di lantai. Aku mulai menata ulang rumah. Cat tembok kuubah dari abu-abu menjadi putih gading. Aku mengganti tirai, menyingkirkan kursi roda yang dulu selalu menatapku diam dari sudut ruang. Dan yang paling penting, aku membuang semua foto Arga yang menatapku dengan senyum palsu. Awalnya berat, tapi aku tahu, jika ingin benar-benar sembuh, aku harus berhenti memberi ruang pada luka. Suatu hari, aku pergi ke taman dekat rumah. Dulu aku jarang keluar, karena selalu takut meninggalkan Arga terlalu lama. Kini, aku duduk di bangku taman, menikmati angin sore, menatap anak-anak kecil berlari mengejar bola. Di seberang, aku melihat seorang pria tua memberi makan burung merpati. Ia menatapku lalu tersenyum, seolah tahu bahwa aku baru saja selesai berperang. Burung itu tetap kembali, meski pernah kelaparan, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan. Mungkin karena mereka tahu, tak semua tangan manusia akan menyakiti. Pria itu tertawa kecil. Atau karena mereka sudah belajar membedakan mana tangan yang memberi dan mana yang mengambil. Kata-katanya menancap dalam hatiku. Mungkin itulah yang sedang kulakukan. Belajar membedakan siapa yang pantas aku beri tempat, dan siapa yang harus kutinggalkan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan menjual rumah peninggalan orang tuaku yang dulu kutinggali bersama Arga. Aku tak ingin tinggal di tempat yang menyimpan terlalu banyak luka. Rezeki datang tak terduga. Seorang pasangan muda tertarik dan membeli rumah itu dengan harga bagus. Saat mereka menandatangani surat, aku berdiri di sudut, menatap setiap dinding yang pernah menyaksikan air mataku. Setiap lantai yang pernah kutapaki saat membawa nampan obat. Dan setiap malam di mana aku menangis diam-diam agar tak terdengar.
Kini, semua itu akan menjadi bagian dari masa lalu. Aku menutup pintu untuk terakhir kalinya, perlahan, tanpa air mata. Terima kasih, bisikku pada rumah itu. Kau sudah menemaniku melewati badai. Aku pindah ke kota kecil di pinggir laut, tempat yang dulu sering kami kunjungi saat Arga masih sehat. Bedanya, kali ini aku datang sendiri. Aku menyewa rumah kecil dengan teras menghadap pantai. Setiap sore, aku duduk di sana sambil menulis. Bukan lagi buku catatan penuh keluhan, tapi kisah baru tentang perempuan yang bangkit dari kehancuran. Aku menulis tentang cinta yang tak dibalas, tentang kesetiaan yang diuji, dan tentang keberanian untuk pergi tanpa menoleh. Dan entah bagaimana, tulisanku mulai dibaca orang. Aku mengunggahnya di sebuah platform daring, dan banyak perempuan lain mengirim pesan. Mbak Manda, kisahmu seperti hidup saya. Aku juga pernah disakiti, tapi setelah baca tulisanmu, aku ingin sembuh. Aku tak pernah menyangka, dari luka yang dulu membuatku hampir mati, aku justru bisa membantu banyak orang sembuh. Mungkin itu cara semesta memberi balasan, bukan dengan membuat pelaku menderita, tapi dengan membuat korban tumbuh lebih kuat. Suatu sore, aku berjalan di tepi pantai. Langit jingga, laut berkilau, dan burung camar menari di udara. Di kejauhan, aku melihat siluet seorang pria berjalan ke arahku. Aku mengenalnya. Arga. Aku berhenti. Dia berjalan pelan, langkahnya berat, tapi matanya tak lagi sombong seperti dulu. Ketika akhirnya ia berdiri di depanku, ia tersenyum kecil. Kamu kelihatan bahagia sekarang, Mand, katanya lirih. Aku menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Iya, karena aku belajar bahwa bahagia itu bukan tentang siapa yang menemani, tapi tentang siapa yang tidak lagi bisa menyakitimu. Dia terdiam. Aku dengar kamu sekarang menulis. Aku tersenyum tipis. Aku menulis agar perempuan lain tidak jadi sepertiku dulu. Dia menunduk, matanya berkaca. Aku minta maaf. Aku menghela napas, menatap laut. Aku sudah memaafkanmu, Ga. Tapi bukan untuk kamu, untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa hidup tenang. Dia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Aku berbalik, melangkah menjauh. Angin laut menerpa wajahku, dingin tapi menenangkan. Aku tidak menoleh lagi. Aku tahu, tak ada yang perlu kulihat di belakang. Malam itu, di rumah kecilku, aku menulis kalimat terakhir untuk bab hidupku sendiri. Pergi bukan berarti kalah. Kadang pergi adalah satu-satunya cara agar kita bisa menang, melawan diri sendiri yang dulu tak berani melepaskan. Aku menutup buku, meniup lilin di meja, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merasa bebas. Bukan karena Arga menyesal, tapi karena aku tak lagi membutuhkan penyesalannya. Aku, Manda, perempuan yang dulu dianggap lemah, kini bisa berjalan tanpa menoleh, tanpa takut, dan tanpa lagi menunggu siapapun untuk menyelamatkanku. Sudah setahun sejak aku meninggalkan kota itu. Hidupku kini sederhana, tapi damai. Setiap pagi aku menulis sambil menyeruput kopi hangat, mendengar suara ombak memecah pantai. Tak ada lagi jeritan batin, tak ada lagi pertanyaan, mengapa aku, yang menghantui setiap malam. Aku bahkan jarang memikirkan Arga lagi. Kalaupun ingat, hanya seperti mengingat mimpi buruk yang samar, yang tidak lagi menakutkan. Namun suatu sore, ketika aku sedang menyunting tulisan untuk dikirim ke penerbit, pesan masuk ke ponselku. Dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya satu kalimat. Mbak Manda, ini Rina, teman lama Arga. Aku rasa kamu perlu tahu sesuatu. Aku diam. Nama itu asing di telingaku. Tapi ada sesuatu di nadanya yang membuat dadaku mengeras. Kuberanikan diri untuk membalas. Tentang apa, Mbak? Pesan balasan datang cepat. Tentang Arga. Dia sakit, Manda. Hidupnya berantakan. Aku mematung. Jantungku berdetak pelan tapi berat. Seperti ada beban yang kembali digantungkan ke dadaku. Kali ini bukan rasa cinta, bukan pula rindu. Hanya rasa iba yang samar. Rina menulis panjang lebar setelahnya. Katanya, sejak hari aku meninggalkan rumah itu, hidup Arga berubah drastis. Bisnisnya bangkrut,
Karena semua klien lama menolak bekerja dengannya setelah rekaman perselingkuhannya tersebar. Nadia, perempuan yang dulu ia pilih dengan sombong, meninggalkannya sebulan setelah uangnya habis. Arga sempat menjual mobil dan barang-barang berharga, mencoba bertahan. Namun ketika uang itu pun habis, ia jatuh sakit. Bukan lumpuh, tapi penyakit yang lebih pelan. Depresi, kesepian, dan rasa bersalah yang memakan dirinya hidup-hidup. Rina bercerita bahwa Arga kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hidup dari belas kasihan tetangga. Kadang ia hanya duduk di teras menatap langit kosong, seolah menunggu seseorang datang, seseorang yang tak akan pernah datang lagi. Aku menutup ponsel. Tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena hati ini kembali diuji. Apa aku harus peduli? Apa aku harus menoleh lagi pada orang yang dulu membuangku tanpa ragu? Malam itu aku tak bisa tidur. Di luar jendela, hujan turun pelan. Dan dalam setiap tetesnya, aku mendengar gema masa lalu. Suara Arga yang dulu memohon ampun. Suaranya yang dingin saat mengatakan, "Aku sudah tak mencintaimu, Manda." Aku bangkit, duduk di tepi ranjang, menatap laut yang kelam. Lalu aku tersenyum getir. Dulu aku menangis karena kehilangan dia, bisikku, tapi sekarang aku tahu, dia yang kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat. Bukan dari Arga, tapi dari seorang pendeta kecil di dekat kota tempatku dulu tinggal. Tulisan tangannya rapi dan sopan. "Ibu Manda, maaf mengganggu. Bapak Arga meminta saya mengirimkan surat ini, jika ibu berkenan menerimanya. Ia ingin menyampaikan sesuatu sebelum terlambat." Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Kertas di dalamnya berwarna kuning kusam. Tulisannya sedikit bergetar. "Manda, aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku tak minta kau kembali. Aku tahu aku tak pantas. Tapi setiap malam aku teringat wajahmu. Bukan saat kau menangis, tapi saat kau berkata, 'Baiklah.' Aku pikir saat itu kau menyerah. Tapi ternyata kau sedang melepaskan dirimu dari neraka yang kubuat. Aku melihat fotomu di media sosial. Kau tampak bahagia. Aku senang, sekaligus hancur. Jika ada yang kusesali dalam hidup ini, itu adalah hari di mana aku membuatmu berhenti mencintai aku. Arga." Aku terdiam lama. Surat itu kubaca berulang kali, sampai tinta hurufnya mulai kabur oleh air mataku sendiri. Bukan air mata cinta, tapi air mata iba. Untuk seseorang yang akhirnya menyadari kesalahannya terlalu terlambat. Aku menulis balasan, tapi tidak pernah kukirim. Karena aku tahu, beberapa luka tidak butuh ditambal, cukup dibiarkan sembuh oleh waktu. Minggu berikutnya, Rina kembali menghubungiku. "Arga meninggal, Mand," katanya singkat di telepon. Aku terdiam. Lalu hanya menjawab pelan, "Semoga dia tenang." Tak ada tangis. Tak ada histeria. Hanya keheningan panjang, seperti angin sore yang berhembus melewati pantai. Aku berjalan keluar rumah, menatap laut yang kini memantulkan warna senja. Kupikir aku akan merasa puas mendengar kabar itu, tapi ternyata tidak. Aku hanya merasa selesai. Malam itu aku menyalakan lilin kecil di meja kerjaku. Di sampingnya, aku meletakkan surat Arga. Aku tidak membakarnya, tidak pula menyimpannya dalam laci. Aku hanya membiarkannya di sana, menjadi saksi bahwa bahkan dari kebencian yang paling dalam, kadang masih ada sisa kemanusiaan. Aku menulis lagi malam itu, bukan tentang luka, bukan tentang dendam, tapi tentang penyembuhan. Tentang bagaimana waktu, tanpa diminta, selalu menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku menulis kalimat yang benar-benar terasa utuh di dadaku. Aku tidak menyesal pernah mencintai Arga. Karena tanpa dia, aku takkan pernah belajar mencintai diriku sendiri. Pagi datang pelan, membawa aroma kopi dan suara ombak. Aku menatap matahari terbit, tersenyum, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, semesta. Balasanmu selalu datang dengan cara yang lembut." Aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari babak baru. Babak di mana aku tak lagi menulis tentang penderitaan, tapi tentang kebangkitan. Tentang Manda, yang akhirnya benar-benar merdeka. Waktu berjalan pelan, seperti air sungai yang mengalir tanpa suara.
Setelah berita kematian Arga, hari-hariku kembali tenang. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui setiap langkahku. Aku tak lagi terjebak antara benci dan rindu. Yang tersisa hanya rasa damai, perasaan lega yang tidak pernah kupahami sebelumnya. Kini aku tinggal di rumah kecil di tepi pantai yang mulai terasa seperti surga kecilku. Pohon Kamboja di depan rumah berbuah wangi setiap pagi. Setiap kali angin berhembus, kelopaknya jatuh di teras, menebar aroma lembut seperti kenangan yang sudah jinak. Kadang, aku menulis sampai larut malam. Tulisan-tulisanku kini lebih banyak dibaca orang. Buku pertamaku, Sisa Luka di Balik Senyum, diterbitkan oleh penerbit kecil di Jakarta. Tak kusangka, buku itu menjadi semacam pelipur bagi banyak perempuan yang pernah tersakiti. Pesan datang hampir setiap hari. Dari perempuan yang belajar berani pergi, dari istri yang akhirnya bisa berkata, "Cukup." Dari hati-hati yang sembuh karena tahu mereka tidak sendirian. Aku membaca setiap pesan dengan mata yang basah. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Aku dulu perempuan yang hampir hancur karena cinta. Kini, aku adalah perempuan yang menyembuhkan cinta dengan menulis. Suatu pagi, aku berjalan di pasar kecil dekat rumah. Langit biru bersih, udara segar, dan suara pedagang terdengar akrab. Di tengah keramaian itu, aku mendengar seseorang memanggil namaku. "Manda." Aku menoleh. Seorang pria berdiri di sana, tinggi, berkulit sawo matang, dengan senyum ramah. Wajahnya tampak familiar. Butuh beberapa detik sebelum aku ingat. Dia adalah Dimas, teman kuliahku dulu. Kita pernah satu kelompok waktu penelitian. Ingat? Katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. Ya ampun, Dimas. Sudah lama sekali. Kami berbicara sebentar. Dia kini bekerja sebagai dosen di universitas dekat sini. Ternyata, selama ini dia juga mengikuti tulisan-tulisanku di media sosial. "Aku baca kisahmu," katanya pelan. Aku kagum, "Mand. Gak semua orang bisa sekuat itu." Aku tersenyum, sedikit kikuk. "Aku gak kuat, Dim. Aku cuma belajar bertahan." Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kadang bertahan itu jauh lebih kuat daripada berperang." Kata-kata itu membuat hatiku hangat. Kami bertukar nomor, lalu mulai sering bertemu, sekadar minum kopi, berbagi cerita, atau sekadar diam bersama menikmati suara laut. Tidak ada romansa berlebihan. Tidak ada kata cinta. Hanya dua orang yang sama-sama tenang karena saling memahami luka masing-masing. Suatu sore, aku mengunjungi pemakaman kecil di kota lama. Aku membawa bunga Kamboja yang kupetik dari rumah. Kubur Arga terletak di bawah pohon rindang, sederhana, tak banyak hiasan. Aku berdiri di sana lama, menatap nisan itu dalam diam. "Arga," bisikku lembut, "aku datang bukan untuk marah, bukan untuk menyesal." Aku menunduk, menaruh bunga di atas tanah yang lembab. Dulu aku berpikir balas dendam itu membuatku kuat. Tapi ternyata, yang membuatku kuat adalah memaafkanmu. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan angin sore membawa suaraku. Kamu sudah pergi dengan penyesalanmu. Dan aku sudah pergi dengan kedamaianku. Kita impas, Ga. Semoga kamu tenang. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Lebih seperti pelepasan. Aku menatap langit yang mulai jingga, dan di sana aku merasa benar-benar bebas. Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan acara literasi dari penerbit. Mereka ingin aku menjadi pembicara, berbagi kisah tentang keberanian perempuan. Di atas panggung, aku menatap wajah-wajah di depan, beberapa muda, beberapa tua, tapi semuanya menyimak dengan mata yang berkilau. Aku membuka dengan kalimat sederhana. Dulu aku percaya bahwa balas dendam adalah cara untuk melawan rasa sakit. Tapi sekarang aku tahu, balasan terbaik adalah berdamai dengan diri sendiri. Ruang itu hening. Aku melanjutkan dengan suara mantap. Karena saat kita memaafkan, bukan berarti kita kalah. Kita hanya memilih berhenti memberi kekuatan pada orang yang pernah menyakiti kita. Tepuk tangan menggema. Aku menunduk sedikit, tersenyum. Di barisan paling belakang, aku melihat Dimas berdiri, tersenyum hangat sambil mengangkat jempolnya.
Dan di saat itu, aku tahu, kehidupanku sudah benar-benar berganti bab. Malamnya, aku pulang dengan hati ringan. Di teras rumah, aku duduk sambil menatap laut. Ombak berdebur pelan, seperti lagu lama yang menenangkan. Aku membuka buku catatan, menulis kalimat terakhir untuk bab terakhir kisah hidupku. Aku pernah menjadi perempuan yang disia-siakan, tapi kini aku menjadi perempuan yang disyukuri oleh hidup. Balas dendamku bukan dengan menghancurkan, melainkan dengan sembuh, dengan bahagia, dan dengan terus berjalan. Aku menutup buku itu, tersenyum pada diriku sendiri di pantulan jendela. Tak ada lagi luka. Yang ada hanya Manda, perempuan yang pernah jatuh sedalam neraka, tapi bangkit seterang cahaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku berkata dengan penuh keyakinan, aku sudah pulang, pada diriku sendiri. Pagi itu, matahari menyelinap lewat jendela, menyentuh kulitku dengan hangat. Udara laut membawa aroma asin yang menenangkan, sementara di luar, suara ombak seperti berbisik lembut. Kau sudah sampai, Manda. Aku berdiri di depan cermin, masih mengenakan daster biru muda, rambutku sedikit berantakan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tersenyum pada pantulan di depanku. Bukan senyum pura-pura, bukan senyum agar terlihat kuat di depan orang lain, tapi senyum yang benar-benar datang dari hati yang damai. Di balik cermin itu, aku melihat dua versi diriku. Yang satu adalah Manda yang dulu, letih, penuh luka, menggenggam cinta yang perlahan membunuhnya. Yang satu lagi adalah aku hari ini, tenang, matang, dengan mata yang tak lagi mencari pembenaran dari siapapun. Aku menyentuh cermin itu perlahan, seolah ingin menenangkan diriku yang dulu. Terima kasih, bisikku, karena kau tidak menyerah waktu itu. Bayangan di cermin tersenyum balik, dan di saat itu aku tahu, aku sudah berdamai dengan masa laluku. Hari-hariku kini sederhana. Aku mengajar menulis di sekolah kecil dekat pantai, membantu perempuan-perempuan lain menuliskan kisah mereka. Kadang aku duduk bersama Dimas di teras rumah, membicarakan hal-hal kecil, kopi, langit, ombak, atau masa depan yang tak lagi menakutkan. Kami tidak pernah membicarakan cinta, tapi di antara diam kami, selalu ada rasa hangat yang pelan-pelan tumbuh tanpa perlu dijelaskan. Di satu sore yang tenang, Dimas pernah berkata, Manda, kamu tahu kenapa orang yang kuat sering terlihat sendiri? Aku menatapnya sambil tersenyum. Kenapa? Karena mereka akhirnya menemukan rumah di dalam diri mereka sendiri. Dan aku sadar, itulah yang terjadi padaku. Aku tak lagi menunggu penyesalan siapapun. Aku tak lagi menagih maaf dari masa lalu. Yang kubutuhkan hanya ini, pagi yang damai, hati yang ringan, dan keberanian untuk terus melangkah. Kadang aku menulis surat untuk Arga, bukan untuk dikirim, hanya untuk mengenang masa-masa yang pernah membuatku menjadi seperti sekarang. Surat itu selalu kuakhiri dengan kalimat yang sama. Kita pernah saling mencintai, lalu saling menghancurkan. Tapi dari kehancuran itu, aku belajar membangun diriku sendiri. Dan setiap kali kutulis itu, aku tahu, balas dendamku sudah selesai sejak lama. Karena tak ada balas dendam yang lebih manis daripada hidup bahagia tanpa perlu menoleh lagi. Aku menatap cermin sekali lagi sebelum keluar rumah. Wajah di sana bukan lagi wajah perempuan yang ditinggalkan. Itu wajah perempuan yang menemukan dirinya sendiri. Senyumku merekah, bukan karena dunia akhirnya adil, tapi karena aku sudah berhenti berharap keadilan dari dunia. Aku menciptakannya sendiri, dalam diriku. Kulepaskan napas panjang, membuka pintu, dan membiarkan cahaya pagi memelukku sepenuhnya. Aku, Manda, perempuan yang pernah hancur, kini berdiri kembali. Aku bukan kisah tentang dendam. Aku adalah kisah tentang penyembuhan. Dan ketika aku melangkah keluar rumah, aku tahu, inilah akhir dari luka, dan awal dari hidup yang benar-benar baru.